Makasih Tuhan. Mari Roh Kudus terus berbicara. Dan kami bisa menangkapnya Tuhan. Dan bukan hanya menangkap. Bukan hanya mengerti. Tapi mampukan kami untuk jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus. Berbicaralah. Karena kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Amin. Ada 4 wajah. Saya berdoa untuk supaya saudara sungguh-sungguh ngerti, saudara. Karena kalau saudara mengerti, maka ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah muka manusia. Yang kedua muka Raja Wali. Yang ketiga muka singa. Dan yang keempat muka lembu. Ada 4 wajah. Dan kalau saudara mengerti, sebenarnya ini 4-4-nya harus ada di dalam hidup kita. Pada waktu kita mempunyai 4-4-nya, maka hidupmu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah hidup yang luar biasa. Bukan hidup yang biasa-biasa. Kalau hidupmu saat ini biasa-biasa, yuk bersama dengan Tuhan kita menjadi orang yang benar-benar hidup luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menangkan semua. Firman-Nya berkata bahwa dia sudah selesaikan semua di kayu salib. Pada waktu dia menjalani jalan salib, dia selesaikan semua. Dia bayar semua dengan tunai. Lunas. Dan kitalah orang-orang yang harusnya menikmatinya. Ini loh saudara. Wajah yang pertama adalah manusia. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan? Saudara dan saya ngerti. Faham. Dan bukan hanya mengerti sebatas teori. Tapi mengalami. Biarlah saudara dan saya penuh hikmat. Jangan bodoh. Ini loh saudara. Karena hikmat surga melebihi daripada hikmat manusia. Mungkin dikatakan, kok bisa ya? Hikmat Tuhan jauh lebih luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau bawa dan Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya. Hikmat yang cemerlang. Bahkan hikmat yang bisa menangkap dan bisa melihat sesuatu yang di depan. Nah ini loh saudara. Sesuatu yang luar biasa. Tidak ada yang namanya kegagalan dan kerugian. Yang ada cuman kemuliaan demi kemuliaan. Bukankah firman-Nya berkata dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Tidak ada dikatakan sekedarnya. Ini semua sudah tertulis dalam firman. Yang kedua, biarlah kita mempunyai sifat dan karakter Kristus.
Kalau saudara dan saya mempunyai sifat dan karakter Kristus, ini sifat dan karakter yang memenangkan dunia. Firman Tuhan berkata semuanya boleh lenyap, tetapi kasih itu tidak akan pernah lenyap. Dan coba lihat, dunia makin lama makin pudar kasihnya. Tapi kita sebagai anak Tuhan harusnya makin besar. Mungkin saudara bertanya, maksudnya Pak? Lihat hidup Yesus. Tidak mementingkan diri sendiri. Lihat hidup Yesus. Kemana-mana dia membawa pencerahan. Dia membawa berkat. Berkat itu bukan berarti duit saja, saudara. Duit itu termasuk dalam berkat. Tapi berkat yang sejati adalah hidupmu dan hidupku jadi berkat dimanapun kita berada. Orang ini bisa berkata, aduh kalau engkau datang ini seneng ya, aku bisa damai, aku bisa rasakan, aduh sungguh-sungguh beda. Itu. Jangan sampai pada waktu kita datang berkata, sekitar kita, waduh kok datang ya. Lah ini. Ayo tanda tanya. Saudara seperti apa? Diharapkan atau tidak diharapkan? Saya percaya kalau hidupmu penuh dengan kasih, saudara pasti diharapkan. Tuh, jadi berkat itu tidak perlu memberi uang ya saudara. Tidak. Jangan saudara pikir bahwa bagi-bagi duit, nah itu Pak namanya memberi berkat. Itu kecil saudara. Tapi kalau saudara bisa memulihkan orang itu, dengan perbuatan, dengan benar-benar engkau menyatakan kasih Kristus. Dengan kata-katamu membuat orang itu dulunya ya mau bunuh diri, tahu-tahu enggak jadi. Dan dia merasa benar ya, never give up. Itu yang namanya jadi berkat. Dari seseorang yang berpikir sempit, berubah. Satu pemikirannya luas. Disadarkan. Itu yang namanya jadi berkat. Tidak perlu keluar ruang. Saudara bisa jadi berkat. Yang kedua, saudara bisa untuk jadi saluran. Menyembuhkan orang. Memulihkan orang. Bukankah yang menyembuhkan bukan kita? Yang menyembuhkan adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tuhan berkata, nah datang ke sana. Doain. Dan saudara datang, saudara tumpang tangan. Sembuh, beres. Itu yang Tuhan mau. Jangan pernah berpikir, nanti kalau tidak sembuh bagaimana ya? Aku nanti malu, aku nanti diomong apa? Jadi seperti peralon, saudara. Lihat itu peralon. Tidak pernah komplain, tidak pernah pusing. Dia akan salurkan apa yang dia dapat. Jadi tidak jadi bukan urusan kita. Yang penting kita lakukan bagian kita. Saya pun pernah merasakan itu. Bahkan saya pun berkali-kali sudah bersaksi.
Pada waktu saya mendoakan seorang wanita yang umur 17 tahun. Sakit ayan. Tuhan berkata, nak ambil air, 1 gelas, tumpang tangan, suruh dia minum. Pikiran saya sembuh. Pikiran saya berkata, wow, ini luar biasa. Saya minta pada keluarganya, tolong segelas air. Diambilkan 1 gelas air. Saya tumpang tangan, saya berdoa bahasa lidah. Dan saya berkata, silakan minumkan. Semuanya senang. Tapi detik setelah minum saudara, saya pusing. Kenapa? Wanita itu kumat. Bayangin. Bukannya sembuh, malah kumat. Dan ibunya bilang, Pak Pendeta, dia sudah 1 tahun lebih tidak kumat. Saudara ngertilah maksudnya. Semua bertanya, setelah minum kenapa jadi kumat? Sejujurnya saya juga nggak bisa apa-apa. Saya berdoa lagi, yuk kita berdoa lagi. Saya bilang, kita berdoa lagi. Dan pada waktu berdoa saya bilang, Tuhan apa yang harus dikerjakan? Tak tengking? Atau ngapain? Karena jujur aja, ini otak sudah jalan. Kalau saya tengking dan tidak terjadi apa-apa, lebih runyam saya tahu. Dan saya bilang, Tuhan sebelum aku merem, aku lihat Mandau. Sudah tahu Mandau? Itu terjadi di Kalimantan. Mandau itu adalah goloknya orang sana, saudara. Dan itu golok yang menebas kepala orang. Saya jujur bilang, Tuhan, Tuhan kalau itu turun, kalau Mandau itu diangkat dan dicabut dan dilepaskan dari sarangnya, berarti saya siap kembali ya Tuhan. Benar saudara, ini orang Kalimantan asli. Dan saya bilang, apa yang kau harus lakukan Tuhan? Tolong, tolong. Nah kalau sudah begitu saudara, jujur aja, ini telinga kau budek rasanya ya. Ya, kok Tuhan tidak ngomong-ngomong ini yo. Tegang saudara. Saya dengan beberapa orang, saya lihat, saya intip, yang satu sudah gelisah. Aduh gimana ya. Dia mungkin sudah mencari jalan bagaimana untuk keluar dari ruangan itu dan lari. Saya nggak bisa lari, saya sudah nggak bisa lah, udah. Dan tahu-tahu Tuhan ngomong gini sama saya. Sudah nak, bagianmu cukup, engkau keluar saat ini, pulang. Aduh, lebih parah lagi saya bilang. Ya, mana tanggung jawab saya? Ayo saudara. Dan Tuhan berkata, sudah cukup nak. Amin. Sudah pamit, pulang. Tegang saudara. Pada waktu itu saya cuma bilang amin. Semuanya memandang pada saya. Dan saya bilang, selesai. Saya pulang dulu ya. Waduh saudara. Itu wajah sudah berubah semua. Tapi puji Tuhan saya punya. Yang bawa saya ini hikmatnya luar biasa saudara. Jadi pada waktu saya bilang begitu, saya tinggalkan, dia langsung ngomong, gini ya Pak, maksudnya Pak Pendeta, dia akan berdoa lagi. Nanti dia akan datang lagi. Kalau Tuhan bicara apa-apa, kita akan lakukan. Ya, Pak. Mungkin di sini Tuhan belum bisa bicara Pak. Nanti dia akan
masuk ke kamarnya dan dia akan berdoa. Saya bilang dalam hati, puji Tuhan kau banyak dan kau pintar bicara. Dan dia berkata gini, kami juga mau pergi ke pasar Pak. Kami mau belikan tip untuk puji-pujian. Bisa didengungkan di tempat ini. Saya bilang dalam hati, puji Tuhan lagi nih orang. Dan sebelum keluarga itu berkata apa-apa, kami berdua, mari saya keluar. Sambil jalan dia ngomong gini, gimana Pak? Gimana ini? Saya bilang ada apa? Bapak belum tahu, kita nanti sore KKR-nya di depan rumahnya. Saya baru tahu saudara. Saudara bisa bayangkan, KKR di depan rumahnya saudara nanti sore. Dengan kata lain, sebelum KKR itu ada, saya akan dijemput dan ditanyain apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena yang itu kumat. Saya baru tahu kalau penyakit ayan itu kalau kumat seperti apa saudara. Itu ranjang bergetar. Goyang saudara. Dan cepat-cepat dia ambil seperti kain atau sapu tangan masukkan di mulutnya. Supaya lidahnya tidak tergigit. Dan semua berkata kenapa bisa goyang begini. Dulunya tenang, tidak pernah kumat, jadi kumat. Dan detik itu ya sudah saya pulang. Tapi apa yang terjadi saudara? Detik saya keluar dari tanah rumah itu. Anak wanita itu sembuh total. Jujur saya bilang sama Tuhan, lah ya Mbok sembuhnya di situ loh Tuhan. Jangan saya pergi dulu. Tuhan bilang, itu baik. Itu aku yang mau. Karena bukan kau yang sembuhkan, aku yang sembuhkan. Yang kurang ajarnya, saya gak dikasih tahu saudara. Jadi sesiangan itu sampai sore jam 5, aku dan 2 orang itu tegang luar biasa saudara. Padahal sudah sembuh, mereka sudah merayakan kesembuhan, mereka sudah aduh luar biasa lah, wanita itu cantik, disuruh mandi, keramas. Saya ini nggak tahu dan kami cuma bertiga berkata, apa nanti yang kita akan lakukan? Ayo. Semua bilang, nggak tahu Pak. Ya saya juga nggak tahu, saya bilang. Mereka cuma bilang, Bapak nanti khotbah. Ya gua khotbah tapi nggak masuk nih apa yang harus khotbahkan. Ya karena ya bagaimana, saya bilang. Tapi semua berkata, ya sudahlah ya, kadung Pak, maju sisan, mati ya matilah, ayolah, ya udah. Ini jujur saudara, ini kejadian sungguh. Tetapi pada waktu jam 5 itu kami datang. Tahu-tahu kami disambut dengan seorang wanita. Dan dia bilang, Pak, tahu saya? Nggak tahu. Teman-teman saya ini mulai senggol-senggol. Saya kok lihat. Seperti yang pernah lihat ya wajahnya. Tapi kami sama-sama tidak sadar saudara. Tapi pada waktu itu wanita berkata, Pak aku yang sakit. Dan aku sudah sembuh. Wajah kita berubah semuanya. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan. Dan hari itu terjadi KKR yang luar biasa saudara. Kenapa? Karena wanita itu bersaksi. Dan semuanya melihat Yesus kita besar. Amin. Itu yang Tuhan pengen. Kita tidak lagi memusingkan diri kita. Kita tidak lagi memusingkan kehidupan kita. Sampai kita harus mati pun. Kita bilang,
Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hari-hari ini Tuhan minta untuk saudara dan saya seperti itu. Jangan pernah menolak dan jangan pernah banyak pertimbangan. Apapun yang Tuhan suruh, lakukan. Tidak usah banyak pertimbangan. Mungkin disebut akan orang gila. Mungkin akan disebut orangnya rada aneh. Tidak apa-apa. Tapi engkau akan lihat mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Saya tangkap. Ada banyak orang yang akan ngalami. Bukan seperti saya. Tetapi saudara akan lihat mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. 1 bulan ini saudara akan lihat. Ayo kita dirikan pilar demi pilar. Kita dirikan yang namanya tiang demi tiang. Saya percaya bangunannya akan kita dirikan. Saudara tidak mau kecil kan? Atau mau kecil seperti burung merpati punya sarang. Kita masuk saja nggak bisa. Ayo dirikan rumah yang besar. Dirikan semua yang luar biasa. Tapi sebelumnya tiang pilar demi pilar itu harus berdiri. Jangan pernah menyerah. Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, ya, harusnya masih banyak tentang manusia. Tetapi saya mau masuk dengan yang kedua, Raja Wali. Nah, seekor Raja Wali itu punya keanehan. Saya mau berdoa dulu supaya saudara mengerti. Karena ini benar-benar sesuatu yang ajaib kalau saudara mengerti. Harusnya setiap orang itu tahu kapasitasnya. Raja Wali ini ngerti bahwa umurnya itu 120 tahun. Siapa di sini yang mau umurnya 120 tahun? Yes, boleh, tidak apa-apa, bebas kok. Jangan takut. Ya, seringkali ditanya sama pendeta, ini pertanyaannya menjebak atau tidak? Enggak. Kan bebas. Mau umur 120 tahun ya boleh. Mau 500 tahun ya boleh. Raja Wali ini tahu umurnya 120 tahun. Tapi dia tahu. Pada waktu dia berumur 60 tahun. Dia harus naik. Mencari satu tempat yang tinggi. Dan tidak bisa dijamah oleh manusia. Dia akan cari tempat itu. Dan dia akan diam. Dan dia akan menutup semua sayapnya. Untuk apa? Karena dia tahu bulu-bulunya mulai rontok. Sesudah itu dia tidak diam. Di depannya ada batu. Apa yang terjadi? Dia hancurkan paruhnya. Dia hancurkan paruhnya dengan cara apa? Dia, apa namanya itu ya? Dia patukan di batu itu. Sampai hancur paruhnya. Yo. Satu tindakan yang bodoh sebenarnya. Sakit sih. Tapi saudara tahu. Itu berjalan 1 tahun. Enggak, sebentar loh. 1 tahun. Pada waktu dia patukan itu di batu.
rontok, jadi dia tidak punya paruh. Bulunya rontok semua. Dan ngapain dia? Dia hanya memandang matahari. Dia tunggu sampai bulunya itu kembali tumbuh. Dia tunggu sampai paruhnya ini kembali tumbuh. Dan kalau itu terjadi, dia bisa hidup 60 tahun lagi. Ayo, sudah mulai nangkap kenapa Tuhan berkata memakai lambang burung ini? Ada waktunya saudara diam dan koreksi semua hidupmu. Ada waktunya engkau hanya bersekutu dengan Bapakmu di surga. Ada waktunya untuk engkau lepaskan dirimu dari semua duniawi dan segala-galanya. Hanya fokus pada Tuhan. Dan itu bukan mendatangkan kejelekan. Itu justru mendatangkan yang luar biasa dalam hidupmu. Sudah tahu kenapa paruhnya ini harus dilepaskan, harus dibuang istilahnya. Karena paruhnya ini terlalu namanya apa ya? Bengkok ke dalam. Kalau paruhnya ini terlalu bengkok ke dalam, maka dia tidak akan bisa menyambar ikan ataupun mangsa. Tapi berapa kali manusia senang dengan keadaannya dan tidak mau berubah. Ayo, ada ayatnya saudara. Coba buka 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Ayo coba ditayangkan 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Gak bisa saudara. Kalau saudara mau yang baru, saudara harus buang yang lama. Anggur yang baru gak bisa kau taruh di kantong anggur yang lama. Maka semuanya itu akan rusak dan tidak ada lagi yang bisa dinikmati. Saudara dan saya harus siap, harus berani untuk melangkah dan meninggalkan kenyamananmu. Ada satu cerita lagi di dalam hidup Raja Wali. Kalau ngajar anaknya terbang, anaknya belum pernah belajar terbang. Tapi caranya bagaimana? Anaknya dibawa terbang tinggi. Sesudah itu dia membalikan badannya. Ya jatuh anaknya. Terbang layang tapi turun terus. Karena waduh gak tahu caranya harus terbang bagaimana. Dan itu didiamkan. Kira-kira 1 meter. Sebelum badan tubuh anaknya kena ke tanah. Disambar sama bapaknya. Saudara bisa bayangkan jadi anaknya. Kok enggak ditolongi 10 meter? Kok enggak ditolongi 20 meter, 5 meter? Enggak. 1 meter
tapi tidak pernah terlambat. Di ilmu pengetahuan ditulis, tidak pernah gagal seekor Raja Wali mengambil anaknya. Terus anaknya itu dibawa ke sarangnya. Belum sampai anak ini istirahat, maka Raja Wali ini akan merusak sarangnya sendiri. Sarangnya dirusak supaya anaknya tahu tidak ada kata nyaman lagi. Engkau harus terbang. Engkau harus terbang. Sudah waktunya dewasa. Nah, dibawa lagi. Tapi kali ini anaknya sudah tahu, gua bakal dilepas ini ya. Jadi dia harus berpikir dan dia harus benar-benar, aku harus tahu di cara terbang papaku bagaimana ini. Dan seekor Raja Wali muda itu mulai mempelajari dengan benar. Dan saudara tahu, bukti membuktikan dia akan menjadi seekor Raja Wali yang kuat. Karena dia belajar dari dasar. Tidak ada pertolongan. Berapa banyak dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, atau ya kehidupan saudara lah. Tuhan, wes, aku senang di tempat ini ya Tuhan. Aku senang Tuhan, aku senang. Sudah, jangan bawa aku lagi. Loh, tak bisa. Engkau tidak akan jadi dewasa. Engkau tidak akan pernah mendirikan pilar. Karena tidak ada sesuatu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jalan satu-satunya, yuk bangkit. Dan hidup bersama dengan Tuhan. Ngeri-ngeri sedep, kata Pak Yusa, saudara. Itu benar saudara. Saya barusan ngalami ini loh saudara. Saya bilang ini luar biasa ya saudara. Saya bilang selama saya pelayanan 30 tahun lebih. Jadi seorang hamba Tuhan. Saya belum pernah ngalami yang seperti kemarin di Sidikalang. Hebat memang saya bilang. Tuhanku tuh hebat dan saya belajar baru bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Benar saudara, memang gak pernah terlambat. Dan selalu ada jalan keluar. Saudara bisa bayangkan kami pergi ke Sidikalang tidak bawa duit saudara. Saya tidak salahkan saudara, memang saudara tidak salah. Karena itu untuk mengajar kami, mengajar saya. Untuk benar-benar melekat dan berpegangan dengan Tuhan saya. Pada waktu kami berangkat ke Sidikalang, saya ngobrol sama Adit. Dit, kau tahu enggak? Ada apa Pi? Kita ini enggak bawa duit loh Dit. Aditnya kaget. Hah? Nah terus? Enggak tahu. Itu Asina minta 37 juta. Buat bayar angkot. Truk, konsumsi, nah terus bagaimana Pi? Gua juga gak tahu. Kita ini cuma pergi, saya ada di kantongku 2,5 juta. Sudah itu saja yang aku bawa. Nah terus nanti bayarnya bagaimana? Ya sama-sama Dit gak tahu. Ayo saudara, saya mau kasih tahu lagi, 30 tahun saya melayani Tuhan. Saya belum pernah ngalami seperti ini, saudara.
Kira-kira 2 minggu sebelum kami berangkat, Asina sudah ngasih permintaan 37 juta. Saya bilang sama Asina, maaf Asina, berdoa banyak ya, uangnya nggak ada. Jangan saudara pikir bahwa saya diem. Saya ini orangnya otaknya jalan, saudara. Saya jual mobil saya. Gak laku, saudara. Saya gak habis mikir. Saya bilang, oke, mobil gak laku. Saya telepon tante saya di Australia. Saya bilang, tante, uang saya di Australia kirim. Buat apa? KKR di Sidikalang. Kirim. Oke. Langsung dia kirim. Tapi dengan Tuhan itu memang luar biasa. Saudara tahu, itu yang harusnya sampainya tepat di hari pengiriman. Bisa 2 hari tidak nyampe saudara uang itu. Sampai saya tanya, ini salahnya di mana? Di Australia ditanya, ini salahnya di mana? Uangnya nyangkut di mana? Yang dari sini juga saya tanya, dinyangkutnya di mana? Enggak ada yang bisa jawab nyangkutnya di mana. Pokoknya uangnya belum ada. Padahal sebelumnya, sebulan sebelumnya, saya kirim 2 kali lipat lebih besar. Nyampe, 1 hari tepat nyampe. Kalau enggak Tuhan siapa saudara? Saya bilang jujur, yang tahu saya Denis, Adit. Kita ini benar-benar hebat loh. Nanti kalau KKR malam, itu ditagih uang angkot, uang konsumsi, terus bagaimana? Saya cuma ngomong gini, tak keluarin uangku yang 2,5 juta. Dan kita percaya, kita punya iman, itu cukup. Padahal mintanya 17 juta. Terus semuanya berkata, sepakat, amin. Saya gak tahu hatinya kayak apa saudara. Sungguh saudara. Karena hati saya juga gak karuan saudara. Hati saya gak karuan. Karena saya bilang ini gimana ya. Tapi kok seperti ini. Saya sampai jujur dulunya mau saya batalin. Pada waktu saya mau batalin, saya bilang sama mau ngomong, Sina batal aja lah. Lu pulang lagi ke Bandung. Dia sudah berangkat duluan. Sudah Sina batal, lu pulang ke Bandung. Pas mau ngomong itu masuk WA. Bapak ini berdoa ya Pak. Kenapa? Ketua panitia meninggal. Bubar aku bilang. Saudara bisa tahu? Besok KKR. Hari ini pagi. Ketua panitia KKR pendeta meninggal. Terus saya gak nyampe hati saya ngomong. Asina pulang batal. Bisa mungkin orang sana bawa celurit semua atau bawa apa saudara ya. Saudara bisa bayangkan sudah ada 1 yang meninggal loh saudara. Jadi aku ndak nyampe hati. Aku bilang ya wis Asina duit gak ada berdoa ya. Toh itu saya akan datang. Iyalah. Mereka bilang gini. Ini coba Pak Daniel datangnya 1 hari sebelumnya. Ayahku mungkin tidak meninggal. Dalam hati saya, tanggal yang tepat aja gak punya duit apalagi. Sebelumnya saudara. Dan ini sungguh terjadi loh saudara. Tapi saudara tahu, Tuhan tidak pernah terlambat. Tahu-tahu, saya cek dengan keajaibannya. Uang yang dari Australia itu masuk saudara. Dan pada waktu uang orang dari Australia masuk. Ya kami bisa berkata
Puji Tuhan. Satu hari lolos. Setidaknya begitu kan. Belum Dennis cari uang lagi. Dan akhirnya terjadilah sesuatu yang luar biasa. Memang lawatan terjadi. Sesuatu yang spektakuler terjadi. Tapi untuk kami pergi kali ini, kami bersuka cita. Kenapa? Kami bisa mengalami yang namanya Tuhan tidak terlambat untuk beracara. Saya ngalami dan saya sungguh-sungguh punya saat ini satu pilar berdiri. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Benar saudara. Dan Tuhan bilang gini, bagaimana kalau tidak aku buat seperti itu, kamu pasti tidak akan pernah punya pengalaman seperti ini. Oh iya Tuhan. Benar. Jadi kita harus berpikir positif. Seperti itu terjadi, puji Tuhan. Karena Tuhan punya sesuatu yang kita bisa jadikan pilar berdiri. Ya. Bagi saya, bagi Adit, bagi Dennis, pilar ini berdiri. Gak bisa direbut sama orang lain. Kami nikmati kok. Kami makan sesuatu yang enak saudara. Ya, yang namanya sama dengan sekolah di Bandung. Ya saudara. Tapi kami tidak makan tembok, kami makan daging saudara. Ya. Enak, tapi jujur untuk kami bertiga. Enaknya kurang saudara. Tapi saya tahulah semua itu baik. Ya, belajar ayo. Tuhan tidak pernah tinggalin saudara dan saya. Amin. Dan kita belajar hari ini. Ayo, kasih waktu buat Tuhan untuk bersama dengan saudara. Kasih waktu dengan Tuhan, di mana engkau cuma berdua dengan Tuhan. Pada waktu kau berdua, ayo ngomong saja apapun yang kau ingin ucapkan. Dan biarkan Tuhan membuat kepenuhan terjadi dalam hidupmu. Pada waktu itu terjadi, apapun masalahmu selesai. Kuncinya di situ saudara. Saya baru ngerti kenapa kecapi besar itu ada di situ. Ya, ini tidak saya beli, saya dikasih. Karena penglihatan. Pada waktu heavenly feast. Ini seseorang lihat kecapi besar yang ada di surga. Itu turun ke tempat ini. Dan dia buatkan kecapi itu. Sama ukurannya dengan yang dia lihat. Dan Tuhan berkata, aku rindu untuk engkau kumpul dengan aku. Berdua seperti Daud. Pada waktu Daud memainkan kecapi, sudah tahu? Dia banyak yang mendengarkannya loh saudara. Siapa? Dan bentuknya kayak apa? Domba-domba itu loh saudara. Bahkan kecapi Daud, ada satu kecapi yang dia punya. Dikatakan tidak bersuara. Tidak mengeluarkan suara yang keras. Memang gak kisah keras. Tapi dia mainkan itu dan dia berkata, ini aku mainkan untuk pribadi yang ada di hatiku. Itu yang Tuhan pengen untuk saudara dan saya punya. Ada satu waktu kita hiraukan semuanya. Kita tinggalkan semua. Ketemu Tuhan. Dan kita bersama dengan dia. Itu kemenangan Daud. Dan Tuhan pengen itu akan menjadi kemenangan kita. Pada waktu Daud diurapi. Sudah tahu. Tidak ada satu orang pun yang ingat dia. Kecuali sudah terpaksa karena ditanya, adakah anakmu lagi? Barusan Ishak berkata, ada satu.
Jelas, maaf. Kalau menurut saya, yang satu ini disembunyikan. Nggak tahu kenapa disembunyikan. Kalau dibilang Ishak sayang Daud, sehingga Ishak tidak mau kehilangan Daud, kok di waktu masih muda, yang harusnya dia di rumah, kenapa Daud sudah mengembalakan kambing domba? Ada sesuatu pertanyaan besar. Tapi lihat, seseorang yang dekat dengan Tuhan, biar Tuhan yang mempromosikan kita. Bisa nangkap saudara? Promosi tidak usah datang dari orang. Orang bilang, kamu siapa sih? Kamu tidak ada gunanya, kamu tidak ada. Yang bisa dilihat, kita milik Tuhan. Tuhan akan mempromosikan kita. Sampai dikatakan, Daud tidak pernah dipanggil. Tuhan tetap pakai nabinya untuk nekan. Sampai Ishak, ayahnya berkata, ada satu lagi. Dan nabi itu berkata, kita tidak akan makan sebelum dia datang. Dengar? Itu yang Tuhan ngomong sama saudara dan saya hari ini. Pesta tidak akan pernah terjadi sebelum saudara dan saya ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Ayo cari Tuhan. Cari Tuhan dan temukan Tuhan. Tidak akan ini semua terjadi sebelum kita hadir. Percayalah, saya sangat exciting ini. Karena Tuhan jelas berkata, engkau biji mataku nak. Dan aku tidak akan diam. Yang aku perlukan, datang kepadaku. Buat sesuatu hubungan yang indah bersamaku. Spektakuler. Sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Ayo saudara, bangkit dan jangan cuma jadi penonton. Ini waktunya, ini waktunya, ini waktunya. Peninggian dari Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Bukankah Tuhan berkata kita akan maksimal? Jangan pernah jadi penonton. Ayo kita maksimal bersama dengan Tuhan. Kejar ketinggalanmu. Saya pun berkata dalam hidup saya, ampuni aku Tuhan, aku salah. Aku tidak membuat, aku tidak memberi engkau sesuatu yang lebih atau di atas rata-rata. Tapi hari ini kita mari sadar dan kita bertobat. Yuk sama-sama. Kita utamakan Tuhan. Kita ketemu Tuhan. Ya. Yang ketiga, muka yang ketiga adalah muka singa. Nah, apa sih singa itu? Singa itu raja, saudara. Memang sudah ditetapkan jadi raja, saudara. Saudara dan saya juga sudah ditetapkan kita adalah anak-anak raja. Bahkan raja di atas segala raja. Lah kok punya mentalnya pengemis? Dengar. Engkau dan saya ini anak raja di atas segala raja. Kenapa punya mentalnya? Mental pengemis. Ayo rubah mentalmu. Jangan mental pengemis. Jangan cuma minta. Tapi bilang, sudah waktunya aku jadi berkat. Sudah waktunya aku akan ambil. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagaimana bisa memberi kalau saudara tidak diberkati dulu? Tetapi saudara dan saya seringkali sejujurnya baru punya sedikit.
Harusnya Tuhan bilang, ini nak modal untuk menunjukkan bahwa engkau adalah anak seorang raja. Yang kau punya lepaskan, maka aku akan melipat kali gandakan untuk kau terima kembali. Tapi saudara dan saya salah nangkep. Saudara dan saya berkata, Tuhan berkati aku dulu, baru aku memberkati. Loh, salah. Tuhan tidak pernah minta apa yang kau tidak punya. Saya sampai hari ini tidak setuju dengan yang namanya janji iman, saudara. Jujur. Karena apa? Saya tahu apa yang Tuhan minta pasti saya punya. Kalau Tuhan minta sesuatu dan kita berkata, aku tidak punya, bohong. Pasti yang salah telingamu atau engkau menyembunyikan sesuatu. Ada satu orang berkata pada saya, Pak, Tuhan itu kok begitu ya? Apa maksudnya begitu? Tuhan itu meminta yang aku tidak punya. Saya bilang, selama saya melayani, Tuhan tidak pernah minta yang saya tidak punya. Yuk berdoa bersama saya. Pada waktu berdoa, Tuhan bilang, dia punya. Saya bilang, engkau punya. Dia bilang, enggak punya Pak. Doa lagi. Doa lagi. Tuhan bilang, engkau punya. Saya sampai tidak enak. Saya bilang pada dia, engkau punya. Dia bilang, mau ngomong enggak punya, enggak berani saudara. Nangis. Dia bilang, iya tapi itu deposito. Ya tetap aja saya bilang kau punya. Loh Pak, itu uangku terakhir untuk anakku sekolah. Saya bilang, berpikirlah pikiran surgawi. Lepaskan, kalau Tuhan minta berarti Tuhan akan melipat kali gandakan. Karena Tuhan tahu anakmu tidak cukup dengan uang itu. Bisa nangkep? Tuhan tahu uang segitu tidak cukup buat anakmu. Caranya adalah teori surga terjadi. Lepaskan yang kau punya. Aku lipat kali gandakan. Cukup buat anakmu sekolah. Pada waktu itu dia langsung nangkep saudara. Dia bilang, oh gitu ya Pak, lakukan. Dan dia lakukan saudara. Dengan tangisan. Tapi dia bilang, amin ya Pak, amin. Saya bilang. Saya juga tidak terima uang itu saudara. Saya bilang jangan kasih saya ya. Karena Tuhan kan tidak nyuruh kamu kasih saya. Kamu berdoa kasih ke siapa? Cuman saya berkata, pasti engkau akan dapat. Berlipat kali ganda. 3 bulan kemudian saya ke kota itu lagi. Dan dia minta konseling lagi. Wah saya sudah deg-degan. Karena apa? Tak pikir gini, aduh bubar. Bisa nerima enggak ya? Gitu. Pada waktu datang mukanya sukacita. Saya senang saudara. Saya bilang puji Tuhan. Terus tahu-tahu dia bilang gini, Pak terjadi. Aku kasih depositoku. Tiba-tiba Pak 2 bulan kemudian. Tahu-tahu saudaraku datang. Aku terima warisan. Dan saya bilang, berapa jumlahnya? 3 kali lipat lebih besar Pak. Terus saya bilang, cukup enggak untuk anakmu sekolah? Itu baru cukup, itu Tuhan. Saya bilang. Sudah tahu? Jadi Tuhan mereka-reka sesuatu yang baik untuk kita. Ya jangan saudara berpikir negatif. Ayolah berpikir yang positif. Oke? Itu Tuhan kita. Ya. Selanjutnya lembu. Lembu saudara. Apa itu lembu? Binatang. Salah satu binatang yang semua yang dia punya bisa menghasilkan uang. Artinya apa?
jadi hamba. Punya karakter hamba. Filipi 2, mulai ayat yang kelima. Baca nanti di rumah sampai yang ketujuh. Yesus pun turun ke dunia dan melepaskan segala-galanya dan jadi seorang hamba. Salah satu menjadi seorang hamba adalah kepanjangan tangan Tuhan. Saudara dan saya akan dipakai secara luar biasa. Detik engkau tidak sombong. Detik engkau mengerti siapa dirimu dan dari mana engkau diambil. Makin engkau ngerti, makin engkau akan dipakai Tuhan. Karena Tuhan tidak pengen kita habis dan binasa. Karena kesombongan kita. Hati-hati saudara, yang menjadi lawanmu itu bukan setan. Tetapi yang menjadi lawanmu adalah dirimu sendiri. Ini yang paling berat saudara. Lawan yang paling berat adalah diri sendiri. Engkau bisa tidak mematikan dagingmu. Engkau bisa tidak mematikan kehendakmu untuk kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupmu. Ayo. Ya, bukan lawanmu, bukan yang seperti tadi dikatakan Goliat. Ya memang itu lawan kita juga. Tapi itu bukan yang terberat. Yang terberat adalah dirimu sendiri. Cara berpikirmu bisa kau tundukkan enggak untuk mengikuti cara berpikir Tuhan. Ini loh saudara. 4 lambang. Saudara harus mengerti. Dan ini semua harus ada dalam hidupmu. Maka hidup saudara dan saya akan penuh dengan kemuliaan. Yang pertama manusia. Wisdom. Ya, cara berpikir. Dan karakter Tuhan. Yang kedua Raja Wali. Hidup dengan penuh hitungan. Dan mengerti dalam ketepatan. Ngerti ada waktunya untuk aku harus bertemu dengan pencipta. Tuhan pun seperti itu. Firman berkata, pagi-pagi Tuhan naik untuk berdoa. Ada satu ketika Tuhan berkata, semua murid ayo silahkan jalan duluan. Ngapain dia? Dia naik ke bukit untuk berdoa. Nah, lihat. Itu sifat Raja Walinya muncul. Saudara, yang ketiga singa. Kita adalah diciptakan jadi anak raja, bukan pengemis. Karakter seorang anak raja. Yang kedua, singa juga punya arti dan punya pelajaran. Mengaum. Ini waktunya engkau banyak berdeklarasi. Katakan yang positif. Katakan yang positif. Mencipta. Maka itu akan terjadi. Bukankah ini juga tahun B? Ya. Jadi ini waktunya. Singa-singa mari mengaum. Yang terakhir, lembu. Hati seorang hamba. Itu dasar. Ngerti semuanya Tuhan. Kalau aku bisa karena Tuhan. Tidak bisa disombongkan sedikit pun. Aku kaya, aku diberkati seperti ini pun. Bukan karena aku. Tuhan yang mempercayakan dalam hidupku. Kalau saudara bisa punya hati seperti itu. Bendahara-bendahara yang luar biasa. Berkat akan dilimpahkan secara maksimal dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah berkata, mana bisa. Ini waktunya hidup bersama dengan Tuhan. Supernatural akan terjadi. Sesuai dengan apa yang tadi Tuhan katakan. Promosi akan Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Bahkan pesta tidak akan terjadi. Tidak akan dimulai sebelum kita hadir di situ. Dan ada di situ. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan katakan.
Ya Tuhan, aku percaya. Ini waktunya kita katakan, aku percaya. Tidak ada kegagalan lagi. Oh yes, shikaradabaya sakaradabayas. Shikikaranamaya sakaranamayasi. Hindaya sakaranamayasi. Ya Tuhan, ku percaya. Yes, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Bangkitkan imanmu. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan Sudah Kau jamin. Aku percaya. Satu kali lagi. Katakan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Oh, aku percaya. Aku percaya Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Aku percaya Tuhan. Setiap firman-Mu jadi. Setiap firman-Mu dikenapi. Setiap nubuatan yang Kau berikan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berhenti. Engkau terus berbicara Tuhan. Bawa kami dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.